Hikmah berzakat itu bisa membersihkan dan mensucikan harta juga jiwa, serta membawa keberkahan hidup. Jadi, yuk berzakat melalui Basnas. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahid. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan untayan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Shadaqallahu maulana al-azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian memang menempa diri dan menciptakan diri kita agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang baik, di bulan yang mulia ini, salah satunya ialah kita memahami daripada keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berlandaskan daripada hadis muttafaqun alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnaini, rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq, wa rajulun atahu Allah hikmah fayaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih bahwasanya tidak ada jenis kedengkian, iri hati, kecuali kita boleh iri dan dengki kepada dua golongan manusia. Yang pertama, orang yang Allah berikan harta yang melimpah, kemudian harta tersebut ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada jalan kebaikan. Golongan manusia yang kedua, kata Rasulullah SAW, yaitu seseorang yang Allah berikan ilmu, kemudian ia tunaikan ilmu tersebut, ia amalkan ilmu tersebut, dan ia ajarkan pula ilmu tersebut. Maka dalam hal ini ada keutamaan dan kekhususian, keistimewaan bagi orang yang diberikan Allah harta yang melimpah, kemudian ia menjalankannya, ia menjalankan tugasnya untuk bersedekah dan mencari kemuliaan dari harta tersebut. Yang kedua, orang yang diberikan Allah ilmu, dengan ilmu itu ia amalkan dan ia ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka dari itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang besar bagi mereka yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma halaka mal fi barrin wa bahrin illa biman izzakah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan celaka atau tidak akan hilang dan sirna, tidak akan habis harta yang ada di bumi, yang ada di laut, kecuali bagi orang-orang yang menghalangi dirinya atau tidak mau membayarkan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana telah kita ketahui daripada kisah pilu, kisah yang sangat mencekam bagi orang yang tidak mau berzakat atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Qarun yang kita dengar daripada
cerita-cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi Musa yang merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mensadarkan Qarun yang diberikan Allah begitu banyak harta yang melimpah, namun ia tidak mempedulikan ajakan Nabi Musa alaihissalam, sehingga si Qarun berniat ingin memberikan tuduhan berzina kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa berkali-kali menawarkan dan menyuruh Qarun untuk membayarkan zakat dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dari sebagian hartanya. Kata Nabi Musa, wahai Qarun, sedekahkanlah satu saja dari 1000 harta yang kau punyai. Setiap 1000 harta yang kau punyai, engkau sedekahkan satu saja. Menurut Nabi Musa itu adalah sesedikit dibanding dari harta yang Allah berikan kepada Qarun, tapi menurut Qarun 1 dari 1000 adalah suatu yang besar. Sehingga ajakan ini membuat Qarun marah dan akhirnya memfitnah berzina kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun Allah selalu menolong para nabi-nabinya dan rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengabulkan doa yang diinginkan oleh Musa terhadap Qarun. Maka sehingga Musa mendoakan agar Qarun diberikan Allah agar Qarun ditelan oleh bumi dari mulai kakinya. Kemudian Musa berdoa pula, ya Allah, wahai melalui bumimu ambillah Qarun ini. Kemudian Qarun ditenggelamkan pula sampai ke dadanya. Kemudian Nabi Musa berdoa pula, ya Allah, melalui bumi telanlah dan ambillah Qarun ini sehingga semua badannya, jasadnya tenggelam dalam bumi, dalam tanah, dan akhirnya harta-hartanya pun ikut tenggelam. Maka dari ini, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh bagi kita dan menjadi peringatan bagi kita bahwasanya Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, maka Allah pula bisa mengambil rezeki yang diberikannya kepada kita bila kita tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kesempatan yang baik ini, kami mengajak agar kita semua yang diberikan Allah kelapangan rezeki, walaupun kecil menurut hati tapi besar menurut Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti kacang lupa kulit yang kita dulu tidak mempunyai apa-apa, lahir ke dunia dalam keadaan tidak membawa apa-apa, tapi setelah diberikan Allah apa-apa dan harta yang melimpah, kita lupa bahwa Allah yang memberikan, sehingga kita tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui Basnas Provinsi Jambi, marilah kita menyalurkan sebagian harta kita, sebagian, bukan seluruh harta, tapi Allah memerintahkan sebagian daripada harta yang Allah berikan. Maka dalam hal ini aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI, mudah-mudahan Allah ridho dan Allah memberikan rahmatnya. Wabillahi taufiq hatta nafiq wa nahagul farik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan untayan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh